Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Akbar dengan NPM D1C023052, Prodi S1 Jurnalistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pers dan etika pers. Apa itu hukum pers dan etika pers? Hukum pers adalah sekumpulan aturan dan perundang-undangan yang mengatur aktivitas jurnalistik dan penyebaran informasi oleh media. Sedangkan etika pers adalah prinsip moral dan nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Aturan yang menjadi dasar dalam hukum pers dan etika pers di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur hak dan kebebasan pers, etika jurnalistik, kewajiban media, hak jawab, dan sanksi hukum untuk pelanggaran pers. Yang kedua, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial. Yang ketiga, Kode Etik Bernama. Kode Etik ini mengatur etika dan penggunaan mengatur etika dalam penggunaan dan perlindungan data pribadi dalam konteks jurnalisme. Yang keempat, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang bisa disingkat UU ITE. Undang-undang ini mengatur perlindungan data pribadi. Yang kelima, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang bisa disingkat KUHP. KUHP adalah KUHP untuk mengatur tindak jurnalis, terutama dalam kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Yang keenam, Undang-Undang Hak Cipta. Undang-undang ini mengatur pengguna materi yang memiliki hak cipta oleh jurnalis. Jika pers tidak mematuhi aturan dan etika yang ada, beberapa konsekuensi bisa terjadi, baik dari segi hukum maupun sosial. Berikut adalah beberapa konsekuensinya. Yang pertama, konsekuensi hukum. Tuntutan hukum. Jurnalis atau media bisa menghadapi tuntutan pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, dan pelanggaran hak cipta. Sanksi administratif. Media bisa dikenakan sanksi dari lembaga pengawas seperti pencabutan izin siar atau denda. Tindakan pidana. Dalam kasus tertentu, pelanggaran hukum bisa berujung pada tindakan pidana, seperti pencemaran nama baik yang merugikan individu atau kelompok. Yang kedua, kehilangan kepercayaan publik. Reputasi buruk. Media yang sering melanggar etika dapat kehilangan kredibilitas dan reputasi media publik. Penurunan audiens. Penonton atau pembaca mungkin mengalihkan perhatiannya mereka ke media lain yang dapat lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, dampak sosial. Misinformasi. Pelanggaran etika seperti membiarkan berita palsu,
dapat menyebabkan misinformasi yang merugikan masyarakat. Ketidakstabilan sosial. Berita yang tidak akurat atau bisa dapat memicu konflik sosial atau memecah belah masyarakat. Yang keempat, dampak pada profesionalisme jurnalis. Kerugian karir. Jurnalis yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan etika mungkin mengalami kesulitan dalam karir mereka, termasuk di masa depan. Secara keseluruhan, pelanggaran terhadap aturan dan etika pers dapat berdampak luas, tidak hanya pada media atau jurnalis itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat dan sistem informasi secara keseluruhan. Baiklah, itu saja penyampaian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.